Halo, sore dia. Iya, halo Kak, sore. Oke, dia sehat? Apa kabar? Iya, sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Kita masih belajar yang sama ya, yang UI ya Ya, berarti ya. Oke, sip. ya. Oke, wait kakak munculin dulu ininya, filenya. Oh ini kakak izin nggak on cam dulu ya dia, soalnya baru balik banget 5 menit yang lalu nyampe rumah. Oh iya, nggak apa-apa Dari Kak. habis dari apa nikahan temen. Dia masih full makeup gitu. Oke, bentar. Kakak buka filenya. Kita belajar yang tahun 2016 ya, yang ada ini tentang KKI-nya. Sebentar, kakak izin record dulu sama share screen. Oh ya, katanya ini ya, dia mau minta apa sih namanya? Eh, minta PR ya, biar ini ya, biar bisa apa namanya tuh dikerjain pas ini, pas liburan ya. Oh, boleh. Boleh, oke. Apa mama yang minta ya? Oh Kayaknya mama itu Mama kayak, deh. iya kayak mama. Katanya ini apa sih namanya? Iya kan lagi ada ini ya Piala Dunia ya di itu ya Iya. di Qatar jadi liburnya banyak katanya. Heeh. Oke, wait bentar. Kakak izin record sama share screen dulu. Oke. Record. Nah, ini. Oke, tanggal 20. Oke, bener. Sekarang ini soal pertama nih, Dek. Consider an equation ya of the form, ada bentuk di sana, bentuk persamaan kuadrat x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 jika b, b and c ya itu dipilih dari angka 1, 2 sampai 8. Nah, terus pertanyaan adalah berapa banyak persamaan yang memiliki akar ini ya, real ya. Jadi kan kalau yang namanya persamaan kuadrat solusinya itu kita sebut sebagai akar-akarnya gitu. Nah, di sini clue-nya ada akar real nih. Oke, coba kita garis bawain dulu. Ada persamaan kuadrat ini, terus B sama C itu kan ada di persamaan ya. Itu dipilih dari ini integer ini. Terus kata selanjutnya ada the number of equation that have real roots ya. Nah, oke. Terus kita mau nyari apa tuh Kak gitu. Nah, kalau akalnya real, nanti ini deh ada syaratnya. Eh dia udah belajar ini diskriminan sama Kak ya? Udah. Udah. Nah, kalau akalnya real itu syaratnya diskriminan lebih dari sama dengan 0. Oke? Ya. Nah, kalau akarnya itu enggak real itu kurang dari ya. Ya. Nah, oke, sip. Jadi diskriminan. Diskriminan itu apa? Ini ya, Dek. B kuadrat itu. Iya, benar. B kuadrat apa tuh? B B kuadrat kuadrat minus min. 4AC. Oke, good job. Min 4AC harus lebih dari 0. Nah, ini kan B-nya dalam bentuk itu ya. Atau gini deh, kakak ubah ininya tulisannya agak besar aja biar bisa membedakan sama B yang kecil. Nah gini, ternyata B besarnya berapa kok di persamaan kuadratnya itu, Dek? Berapa? Maaf Kak? Ini A besarnya berapa, B besarnya berapa, C besarnya berapa Oh, nih? A-nya 1, Oke, good job. B-nya? B-nya B. Oke, C-nya? C. C, oke, sip. Berarti B kuadrat, B-nya jadi kecil ya. Min Ya. 4 kali 1 kali C, lebih dari 0. Atau kita Ya. punya gini ya. Ya. Nah, terus gimana Kak? Kan di situ kita disuruh milih B sama C itu dari angka-angka ini ya dia ya. Ya. Nah, oke. Mungkin biar lebih enak coba kita pindah ruas ininya. Oke, sampai sini aman? Ya. Nah, ini lebih enak nih kita jadiin patokan untuk ngerjain. Oke, jadi BC-nya gitu ya. B sama C itu dipilih dari si
ini ya, 1, 2, 3 gitu kan, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, lebih enak kita, ini aja ya, mungkin lebih enak kita, bikin tabel gitu. Tabelnya gimana tuh, Kak? Tabelnya gini, ini kan yang dibandingin B kuadrat sama 4C ya, Dek, ya? Ya, Nah, ini misalkan nih B kuadrat ya. B B itu kan diambil dari sini, berarti kalau B kuadrat kan angkanya 1, 4, 9, terus apa nih dia? 16, Oke, good job. Terus apa tuh? 25, Oke, good job. Lanjut. 36, Oke, lagi. 49, Oke, lagi. 64. Oke, nampak. Terus yang di sini kita punya si 4C ya. Oke, Ya, 4C. Apa aja tuh? 4, eh, 2, 4 terus 8. ya, Terus apa lagi? 12, Oke, good job. Terus? 16, Terus? 20, 20, lanjut. 24, 24, lanjut. 28, Oke, last one apa nih? 32. 32. Oke, good job. Nah, gini. Kakak coba ulang ininya. Kak kasih warna beda aja yang ini. Biar tidak bingung. Nah, ini yang B, ini sorry 4C tadi. Yang sini B kuadrat. Nah, ini. Oke, sekarang kita mau ngecek ya. Kira-kira ini 1 sama 4 memenuhi ini nggak, Dek? Intinya kita mau Enggak, ngecek memenuhi ini nggak? Enggak ya, berarti ada ya, nggak di sini yang memenuhi? Enggak kan ya? enggak. Nggak ada semua ini. Hilangin aja. Terus kalau 4 lebih dari sama dengan 4, benar nggak? Benar, Benar ya. Oke, ini doang. Terus ini memenuhi nggak yang ini? enggak. Enggak ya, ini hilang aja semua nih. Terus kalau 9 lebih dari sama dengan 4, benar? Iya, Nah, kalau ini lebih dari 8, benar? iya, Oke, tapi sisanya enggak ya? iya, Sisanya enggak. Lanjut, 16 benar, benar, benar. 16 lebih dari sama dengan 16, benar nggak? iya, Oke, nah ini enggak ya sisanya? iya, Oke, gini aja terus. Sampai 25, berarti sisa ini enggak. Kalau 36 semuanya ya, Dek ya? iya, 36 semuanya. 49 juga semuanya ya, 64 juga. iya. Oke. Nah, gini. Oke, kalau udah kayak gini berarti berapa banyak nih, Dek, yang ini? Coba di total. Dari atas kita 37. punya, oke, coba ya. Ini 1 ya dari atas ya ini ya. Terus 2, terus 4, ya kan? Ya, Terus 6 ya. 6. 8, 8, 8 ya? Ya, Berapa tadi totalnya? 37 ya? kayaknya deh. Coba 8 tambah 8. Iya, Bukan benar, deh. 37. Oh iya, iya, Benar iya. kan? Iya, iya, 37, Benar 37. ya, 37 ya? Heeh, Ya, benar 37 nih dia. Oke, totalnya adalah 37. Oke, sampai sini aman? ya, Oke, 37. Coba kakak cek lagi. 4, 6, 8, 8, 8. Oke, benar nih. Benar 37 kalau ini. Oke, kita lanjut lagi mungkin ke soal kedua. Nah, ini soal, ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya nih, sebelum kakak lanjutin deh? enggak ada. Nggak ya? Oke, kalau nggak, kita lanjut lagi ke nomor, bentar kakak pilihin yang agak ini ya, agak ringan mungkin. Mungkin bisa ini sih. Oke, yang nomor 2. Oke, kita baca dulu ya. Ngapain nih soalnya? Soalnya di situ dibilang integer ya. Ada X itu integer, terus X tambah 2 gitu ya, dikuadratin gitu kan. Ya, Sorry, kok dikuadratin sih, dipangkatin 4 ya. ya. Dipangkatin 4 ditambah X pangkat 4 itu sama dengan 82 ya. Mhm. Nah, terus habis itu
Maka X tambah 1 kuadrat itu berapa? Oke, kebayang nggak kita apain nih? Ya, Diapain nih kira-kira nih? kita expand dulu nggak sih? Extend gimana? Yang pangkat 4-nya? Maksudnya, iya, jadi Oke. dikeluarin atau bentar. Lebih enak gini deh. Kalau kita extend kan panjang banget ya. Panjang banget yang kita harus ini. Coba kita pakai logic aja. Logiknya Oke. gini. Ini kan suatu bilangan dipangkatin 4 ditambah suatu bilangan pangkatin 4 sama dengan 82, ya nggak? Oh, jadi diituin aja di Jadi uji akar coba ya. 4. Heeh. Trial and error gitu aja gitu. Oke. Misalkan kita punya ini. Yang bisa kita pakai ya, mungkin 1 pangkat 4 itu kan 1, 2 pangkat 4 16, 3 pangkat 4 berapa, Dek? Bentar. 81. Oke, 81 ya. Ya, Kalau 4 pangkat 4 berapa? 256. 256. Nah, kalau ini kan kelebihan ya 4 pangkat 4 ya. Ya, Kita nggak usah pakai gitu, karena kelebihan. Kan mintanya sampai 82 tau tadi. Nah, ya. jadi angka-angka ini yang bisa kita pakai sebenarnya. Oke. Oke, coba kita ini ya, pakai yang X sama dengan 1 dulu. Oke, wait kakak tulis dulu. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti kita punya apa tuh, Dek? Berapa Kak, Mas? Kalau kita punya X sama Oh, dengan 1, berarti kita punya apa nih? 3. 3 X tambah, X tambah sorry, 3 1. pangkat 4 ya? Ya, Tambah 1 pangkat 4. Berapa nih hasilnya ya. nih? 82. 82 ya, karena 81 tambah 1, 82. Oke, berarti bener ya? Ya, Nah, terus kalau mungkin ini gini, berarti X tambah 1 kuadrat berapa nih hasilnya? 1 tambah 1 kuadrat. 2 kuadrat. 4. 4 ya, oke. Udah Ya. selesai, gitu. Ada di Mhm. opsi selesai, gitu. Enak ya? Mhm. Mhm. Nah, lebih enak gitu, karena kalau kita apa sih namanya expand nanti lebih ribet gitu. Karena ini pangkat 4. Kalau misalkan expand-nya pangkat 2 kan lebih ringkas ya. Kalau pangkat 4 agak ribet. Ternyata kita bisa pakai suatu spread gini ya. Jadi lebih Mhm. lebih singkat lah gitu. Mhm. Oke, sampai sini aman dia? Ya. Oke, kalau aman kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini apa nih? Akar-akar ya di sini ya. Ya. Kita baca dulu. Jika akar dari persamaan itu ya, m bla 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 itu are equal but have opposite sign, the value of m must be bla bla bla. Oke, equal tapi opposite sign itu gimana tuh, Dek? Mmm, Contohnya kalau sa kakak punya salah satu akarnya 2, satunya lagi berapa? -2. Iya, benar, karena dia opposite tandanya ya. Mhm. Oke, sip. Nah, konsepnya ini, teorema Vieta sudah pernah belajar sama Kak ya? Apa? Teorema Vieta sudah pernah belajar belum? Kayaknya belum deh. Belum ya? Oke, konsepnya Kakak tulis di ini, ke bawah. Kalau kamu punya persamaan kuadrat kayak gini, nah terus misalkan ini akar-akarnya adalah X1 dan X2 ya. Ini roots-nya nih. Nah, itu akan ada ini deh, sifat ini. X1 tambah X2 adalah min B per A. Kalau X1 kali X2 sama dengan C per A. Per A. Oh ya, Oke, udah pernah. udah pernah ya? Oke, Ya. tapi di sini case-nya kan karena dia equal but have opposite ini ya, opposite sign, berarti ketika akarnya itu ini X1 berarti ini minus X2, ya enggak? Jadi misalkan gini, sorry. Akar-akarnya ya, roots-nya kita sebut X1 dan X2. X2-nya kan opposite-nya, berarti kita bisa tulis gini ya. Oke, sampai sini aman? Ya. Nah,
Kalau kita pakai sifatnya itu, X1 ditambah X2 itu akan sama dengan X1 ditambah minus X1. Kita ketemu 0 ya. Oke. Oke, sampai sini aman? Ya. Berarti ini kan min B per A kan tadi katanya ya. Ya. Min B per A sama dengan 0. Berarti kita punya B per A sama dengan 0. Ini B 0 kali A tetap 0 ya. Jadi dia dapat B-nya 0. 0. Oke, sampai sini aman? Ya. Oke, ketemu B-nya 0, terus ngapain Kak? Gitu ya. Oke, Ya. mungkin kita bisa jabarin yang ini deh. Atau expand ya, kita expand Iya. lagi. Kita expand dulu. Kakak tulis ulang. Di sini. Nah, ini jadi apa nih? M-1 X kuadrat ditambah M-1 BX sama dengan M plus 1 AX minus M plus 1 C ini ya. Oke, mungkin kita bisa ubah ke ini ya, pindahin semua ya. M-1 X kuadrat, ini kita punya M-1 BX dikurangin ini. Nah, gini ya. Oke, dia sampai sini masih aman? Ya. Oke, kita jabarin. Nah, gini. Oke, terus di sini kan katanya B-nya sama dengan 0 ya, Dek, ya tadi ya. Ya. Nah, ini kan kita udah punya persamaan kuadrat nih. Maksudnya gimana tuh, Kak? Wait, ini ya. Ini yang punya X aku iniin semua ya. Aku gabungin semua. Oke, sampai sini masih bisa ngikutin nggak kira-kira dia? Ini Kak Ika Ya. gabungin semua. Kan dia punya X semua ya. X-nya Kak Ika keluarin gitu. Ya. Oke. Jadi kan ini dapat persamaan kuadrat nih. Ini sebagai A besar ya kan? Ya. Ini sebagai B besar. Ya. Ini sebagai C besar. Nah, dari sebelah kan kita punya B besar sama dengan 0 ya. 0. Ya. Oke, berarti dia punya MB minus B min MA minus A sama dengan 0 gitu. Ya. Oke, atau mungkin kalau kita mau ini ya, tulis lebih enak lagi. Nah, gini. Sampai sini aman? Ya. Oke. Nah, gini. Masih bisa ngikutin sampai sini? Ya. Nah, terus berarti M-nya berapa, Kak? M-nya berarti B plus A over B minus A ya. Nah, selesai. Kira-kira yang mana tuh kalau di opsi D? Ya. Ayo, A, B, C, D yang mana tuh? Di opsinya? Yang? D. Yang D. Oke, good job. Nah, ada pertanyaan nggak nih dari sini? Kira-kira pertanyaannya apa nih? Ini mungkin yang baru ini ya tadi. Ini nggak baru ya, Dek ya? Tadi udah tahu ya? Iya, udah. Yang ini. Iya, udah. Ngerti. Udah aman? Ya. Aman ya berarti ya? Ya. Oke. Kalau aman, coba kita cek nomor berikutnya. Oke. Nomor berikutnya, jika X minus 6 dikali X plus 4 is the square of an integer ya. Dia Iya. kayak apa sih namanya? Kuadrat dari suatu bilangan lah gitu. Then X minus 14 itu berapa? Oke, gimana nih kira-kira caranya nih? Kebayang nggak? Ada ide nggak kira-kira caranya? Iya. Mungkin bisa trial and error dulu dari opsi lebih enak. Oke.
Jadi kalau opsi A kan trial and error-nya gini. Oh gini, sebenarnya gini. Maksud soal ini kan gini. X min 6, X plus 14 ini ya. Sama dengan ini bilangan kuadrat gitu ya. Nah, terus habis itu misalkan dia opsi A ya, ini kakak ajarin yang opsi A dulu. Nanti dia Ya. ngecek yang opsi lain. Opsi A itu kan berarti diketahui X min 14 sama dengan 6 ya. X-nya Ya. berarti 20. Oke, kita coba nih. 20 ya, berarti X min 6, X plus 14, ini sama dengan 20 min 6, 20 plus 14. Atau Ya. dia jadi punya 14 dikali 34 ya. Ya. Nah, jadi nanti kamu bisa ngecek kira-kira bilangan kuadrat enggak di sini gitu. Ternyata enggak, kenapa? Kalau 14 nih kan kakak faktorin prima nih. Jadi Ya. gini ya, ya enggak? Berarti 2 Ya. kuadrat kali 7 kali 17. Ini kan berarti bukan Kuadrat. bilangan kuadrat. Nah, sekarang tugas dia adalah ngecek yang B, C, D, E ya. Oke. Oke, sip. Kakak boleh ke toilet sebentar ya? Iya, iya, nggak apa-apa. Ya, coba cek dulu ya. Tapi yang A tadi udah paham atau ada yang bingung? Ngerti, ngerti, ngerti. Oke, sip.
Oke, halo dia. Iya, halo Kak. Oke, aman? Sudah dapat? Sudah. Oke, yang mana nih? B, 8. Yang 8. Oke, kita cek ya. Ya. Untung ya kalau B enak ya. Jadi kita kan nggak perlu ngecek sampai E ya. Iya. Nggak perlu ngecek sampai akhir. Nah, kita cek dulu yang B. Yang B itu X min 14 sama dengan 8. X-nya berarti 22. Terus X min 6, X tambah 14. Ini jadi 22 min 6 dikali 22 plus 14. Berarti 16 dikali 36 ya. Ini sama-sama ini kuadrat ya, Dek ya. Ini kan 4 kuadrat, yang satu 6 kuadrat. Jadi jelas dia bilangan kuadrat ya. Ya. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, good job. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk soal ini? Atau sudah aman? Ya, aman. Oke, sip. Jadi somehow trial and error dari opsi itu lebih enak, ya nggak? Dibanding kita harus kayak ngerjain dari depan gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 5 ya. Oke, nomor 5 ini let the function bla 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 and bla 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 have the same graph on xy plane ya. Terus what is the value of BC? Oke. Ntar kita mau ngomongin ini kan katanya ini ya, Dek ya. Apa sih? Fungsinya kalau ada dua fungsi, dia itu punya grafik yang sama dalam sumbu X, Y ya. Nah, terus gimana tuh Kak berarti Kak? Oke, kita ke konsepnya dulu. Konsepnya gini. Kakak tulis di bawah. Kalau dia punya ini ya, kayak the relation between two lines ya. Jadi hubungan dua garis. Hubungan dua garis, misalkan garis pertama itu adalah AX tambah BY sama dengan C, garis kedua adalah PX tambah QY sama dengan R. Nah, hubungan pertama ya kita bisa bilang dia berhimpit ya. Nah, berhimpit itu jadi satu gitu deh. Jadi dia berhimpit jadi satu gitu. Gambarnya gini, ini adalah line 1 sama line 2 sama. Nah, ini berhimpit. Berhimpit itu nanti akan ada banyak solusi atau infinite solution ya. Infinite solusi. Oke, itu ketika apa, Kak? Ketika kasusnya gini, si A per P ini akan sama dengan B per Q, ini akan sama dengan C per R gitu ya. Intinya apa ya? Saling berkelipatan ya. Oke, itu untuk yang berhimpit. Yang kedua, kita punya yang namanya nanti sejajar. Sejajar. Kok sejajar tuh gambarnya gini. Oh, sorry. Nah, ini L1, ini L2. Gitu. Ini tidak ada solusi. No solution yang ini. Terus, case-nya kenapa, Kak? Case-nya ketika A per P, A per P itu sama dengan B per Q. Nah, itu tapi nggak sama dengan C per R. Nggak boleh sama ya, ini not equal ya. Oke, terus last one kita punya yang namanya berpotongan. Berpotongan tuh gimana, Kak? Berpotongan tuh gini deh. Nge-cross gitu ya. Nah, gitu kan ini titik potongnya di sini. Oke, itu berpotongan di satu titik ya. Oke, itu nanti akan ada satu solusi aja. Nah, ketika apa, Kak, terjadi kayak gitu? Ketika A per P tidak sama dengan si B per Q.
Ya. Nah, selesai. Ini konsepnya gini aja untuk soal ini. Sorry. Ini enggak pas nih. Nah, udah ini ya konsepnya ini. Ya. Nah, kalau di soal ini, tadi kan katanya function ini sama ini ya. Function yang ini sama ini itu have the same grab atau bla bla bla. Kira-kira dia apa, Dek? Berhimpit, sejajar, atau berpotongan? Berhimpit. Berhimpit ya, oke. Berhimpit. Nah, kalau dia berhimpit, berarti ngapain tuh? Jadi A per P sama dengan B per Q itu. Kita Iya, samain. ini Ya. berhimpit. Oke. Berarti 4 per C, ya kan? Mhm. 4 per C sama dengan B per min 3 ya. Ini akan sama dengan siapa nih? C per 36 ya. Ya. Nah, kira-kira gimana nih? Kita harus ngapain nih? Kita bisa cari C-nya dulu. Ya, boleh. Boleh cari C-nya dulu boleh. Atau mungkin langsung B kali C juga boleh. Terserah mau pakai persamaan yang mana dia? Mau ini atau yang ini? Atau Um, C ini sama ini? C Gimana? dulu deh. Oke, boleh. Gimana? Kalau dia ininya gimana? 4 per Um, C sama dengan C per 36 gini ya. ya. Oh, ini kita kali silang. Jadi dapat C kuadrat nih. C kuadratnya berapa dia? 144 ya. Bener nggak? Ya. Oke, berarti nilai C-nya berapa? 12. Bisa plus, bisa minus lah ya. Ya. Oke, kalau udah dapet C-nya sekarang dia mau cari B-nya. Ya. Boleh. Cari B-nya gimana, Dek? Jadi pakai yang B per min 3 sama dengan C Mm-mm. per 36. Oke, good job. B per min 3. Kita pakai C-nya plus minus 12 ya ini ya. Boleh plus, Ya. boleh minus. Oke. Ya. Kita uji coba dulu. Jadi min 3 dikali plus minus 12 ya ini ya. Ya. Atau nanti sebenarnya dapatnya plus minus 36. Ya nggak? Ya. B-nya plus minus 1. Ya. Nah, kalau udah kayak gini gimana, Dek? Terus kita cari aja B kali C. B kali C. Oke, B kali C-nya berapa berarti? Jadi plus minus 1 kali plus minus 12. Plus minus 1 kali plus minus 12. Jadi berapa tuh? 12. 12. 12 atau min 12? Itu ada 2 jawabannya. 12. Soalnya min 2. Iya kan. Ayo, ayo. Gimana tuh? Bentar. Kalau C-nya positif, Mhm. ininya apa tuh? Kalau C-nya positif, berarti B-nya positif atau negatif? Bentar. Kalau misal C-nya positif, B-nya negatif. Oke. Kalau C-nya negatif, B-nya? Positif. Oh, jadi jawabannya min 12. Nah, gitu. Sama-sama ya. Ini kalau dikali C kali B tetap min Iya. 12. Oke, good job. Jawabannya yang A. Nah, ini sebenarnya bisa pakai cara lain dia. Lebih ketemu langsung. Cara lainnya apa Ya. nih? Misalkan Kak Eka pakai yang ini aja dia, yang pakai perbandingan. Ini kan langsung B kali C sama dengan 4 kali min 3. Selesai. Ya enggak? Mhm. Nah, langsung ketemu min 12. Gitu. Kakak cuma pakai 2 ini. Tadi kan sebelumnya Mhm. yang kita kan pakai ini dulu, baru ini sama ini gitu kan? Mhm. Oke, sampai sini aman? Ya. Oke, kalau aman kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebentar, kita ke nomor 6 ya berarti. Nah, ini kita baca dulu ya, karena ini word problem ya. Ahmad ini ngasih si Budi sebanyak apa ya, uang ya, dinars ya. Sebanyak yang Budi punya dan Khalid, sebanyak yang Budi dan Khalid punya. Oke. Panjang ya. Oke, kita baca lagi. Ahmad ngasih si Budi gitu ya.
sebanyak uang yang Budi dan Khalid punya. As many lagi ya? Sebanyak yang Khalid punya juga. Oke. Oh, oke. Dia tuh ngasih Budi sebanyak yang Budi punya dan ngasih Khalid sebanyak yang Khalid punya. Oke? Terus habis itu dengan cara sama Budi juga ngasih si Ahmad dan Khalid itu sebanyak yang masing-masing mereka punya. Ya, Terus Khalid juga ngasih Ahmad dan Budi sebanyak yang mereka punya gitu ya. Pokoknya sebanyak iya, yang dipunyain gitu ya. iya, Nah, jika setiap orang nih, setiap si Ahmad, Budi sama si Khalid itu pada akhirnya mempunyai 8 dinar ya. Kayak iya, Indian tuh si Ahmad, Budi sama Khalid tuh punya 8 dinar semua. iya. Nah, berapa kira-kira uang si Khalid awal mulanya tuh berapa? Gitu. Oke, coba kita ini ya. Itu kan berarti mereka saling ngasih dan saling menerima ya berarti ya. Iya. Ya nggak? Oke, kita coba tulis dulu. Ini ada Ahmad, ada Budi, ada Khalid ya. Oke, kita apa ini enaknya nih? 8 dinar di awal. Ahmad ngasih Budi sebanyak yang Budi punya. Oke. Pemberiannya karena mereka saling ngasih sebanyak 3 kali berarti ya. Nah, ini di akhir uangnya sama-sama $8 semua. Oke. Terus yang sebelumnya, yang terakhir ngasih kan si ini ya, Dek ya. Yang terakhir ngasih si siapa tuh? Khalid ya? Iya. Berarti Khalid ngasih sebanyak yang Budi punya. Oke, kira-kira gimana nih caranya nih? Ada ide nggak? Jadi kita, Berarti sebenarnya kan si Khalid awalnya kan pada si Khalid itu kan ngasih orang itu ya. ya, Ngasih orang itu. Berarti kan dia uangnya sebenarnya ini nggak dikasih siapa-siapa kan, tetap 8 kan berarti ya nggak? ya. Nah, terus kalau si Ahmad sama Budi gimana tuh? Gimana tuh kira-kira tuh? Boleh mulai dari pertamanya aja nggak sih, Kak? Jadi Boleh, pakai boleh. huruf gitu. Jadi Heeh. misalnya, Gimana deh? misalnya awalnya Ahmad itu punya X gitu. Nggak Oke, tahu deh, Kak, boleh. aku agak bingung. Oh, oke, bentar. Kakak tak ini ya. Baca lagi deh. Hmm, gimana ya? Bentar, idenya apa nih kira-kira nih? Hashtag. Oh, gini mungkin deh. Coba kita ini ya, breakdown dari sini. Kalau kakak nangkep ide dari akhir ya, Ya, kakak misalkan nangkep ide dari akhir tuh gini. Si Ahmad itu kan dia yang terakhir ngasih si Khalid ya. iya, Ya, terus kalimat yang Khalid tuh gini. Khalid similarly then give Ahmad and Budi as many dinars as each then has ya nggak? iya, Nah, biar jadi 8 itu kan otomatis dia 4 dulu kan, terus dikasih si Khalid iya, kan. Nah, iya, 4 gitu kan. Nah, kan kalau iya, 4 ditambah 4 jadinya 8 gitu.
Terus si Khalid uangnya berapa gitu. Si Khalid kan berarti dia 8 ditambah, masih ditambah ya. Kan dia Ya, ditambah ngasih si ini kan, si Ahmad sama si itu ya, sama si ya, Budi ya. Berarti tambah 4, tambah 4. Sampai sini aman? ya. Oke. Nah, lanjut lagi kita. Berarti si Khalid ini 16. Yang ngasih kedua siapa tuh tadi? Budi ya? Budi give Iya, Ahmad and Khalid as many dinar as each then has. Ya nggak? ya. Oke, prinsipnya sama. Tapi sekarang yang ngasih si Budi. Oke, kira-kira gimana tuh? Berarti si Ahmad dikasih punya uang 2 ya? Karena kan 2 dikasih sebanyak yang dia punya, ya nggak? Jadinya makanya jadi 4 Ya, kan di sini. ya, Nah, terus si Khalid gitu kan. Kalau si Khalid ya. berarti dia punya uang berapa tuh kira-kira? Sebelumnya, Hmm, setelahnya 16. Berarti sebelumnya dikasih sebanyak yang dia punya sama si 8. Budi. 8. Oke, good job. Berarti si Ya. Budinya punya berapa, Dek? 4 Em, ditambah 2 2 tambah ditambah 8. 8. Oke, good job. Terus last one yang ngasih ya, yang pertama kali. Berarti yang ngasih pertama kali kan si Ahmad. Si Ahmad Ya. berarti ngapain tuh? Ngasih sebanyak yang tadi ya, yang tadi itu. Berarti Budinya Ya. 7, Khalidnya berapa? Em, 8 Sebelum 8, berapa tuh? tambah, Dia dia sebanyak yang si Khalid punya. Si Ahmad ngasih si Khalid. oh, 4. 4 ya, oke. Berarti si Ahmad uangnya berapa, Kak? Ya 2 tambah 7 tambah 4. Atau kita punya 13 ya. Gitu. Ya. Jadi ngerjainnya adalah dari bawah ke atas. Gitu, biar lebih enak. Oke, sampai sini pertanyaannya adalah si Khalid itu at the beginning uangnya berapa ya? Khalid sama beginning. Berarti kan 4 ini. Selesai. Nah, kebayang mungkin? Ya. Nanti kalau pakai X, Y, Z lebih susah malah, Dek. Coba bayangin, X kurangin 2, X tambah ini, gitu kan susah ya? Iya. Jadi mending kayak gini aja. Oke, ada pertanyaan mungkin? Nggak ada. Enggak, oke. Kalau nggak ada kita lanjut. Nomor 17, nomor 7. Jadi in a village ini ada 40 people yang kerja sebagai farmer sama breeders ya di situ ya. Nah, dari 40 orang ini 80-nya itu female sama 13-nya itu dan 13 dari 40 itu adalah farmer. The number of female that are farmer plus number of male that are breeders itu 27. Oke. Hmm. Terus berapa banyaknya female yang dia itu farmer? Gitu pertanyaannya itu. Oke, kita breakdown dulu deh. Total orang berarti berapa di situ? Apa namanya tuh? Dia totalnya berapa? 40. 40. Oke, wanitanya berapa? Female-nya berapa? 18. 18. Berarti kalau female-nya 18, farmers-nya berapa di sini? 13. Oke, farmers-nya 13, terus female farmer, farmer sama male ini ya, breeders itu sama dengan 27 ya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah female farmer berapa gitu. Ya. Oke, coba kita bikin ini ya, grafik aja biar lebih enak. Grafiknya apa, Kak? Mungkin ini farmer, ini breeders itu. Nah, terus ada ini ya, male sama female ya. Oke,
Katanya 18 itu tadi wanita ya, total wanita. Berarti kan total wanita ada di sini ya, apa namanya tuh? Dia di sini ya. Kan semuanya Iya, 40 orang. Berarti male-nya adalah 22, ya nggak? iya, Oke, sampai sini aman? iya. Terus habis itu ngapain, Kak? Terus total si farmers itu 30, berarti peternaknya adalah 27 ya? Iya, Oke, sampai sini aman? iya. Oke, atau gini lah kalau kakak gambar ininya tuh. Nah, gini. Oke, berarti misalkan kita nggak tahu nih petani yang male itu berapa gitu ya. Yang pasti totalnya mereka 13. Jadi mungkin kita bisa misalkan ini ya. Dia misalkan nih female farmers-nya X ya. Kita mau nyari Iya, X kan? iya. Nah, berarti ini 13 minus sampai sini aman? Ya. Nah, ini berarti 22 min 13 min X ya, atau kita punya 9 plus X. Sampai sini aman? Mhm. Yang ini 18 minus X. Nah, terus ngapain Kak? Habis itu Kak, ya udah kita ini aja bentuk persamaan berarti ya. Nah, di sini ini kan berarti X ditambah male breeders ya. Male breeders kan kita punya berapa tuh, Dek? Male breeders berapa Em, di tabel? 9 tambah X. Oke, berarti dia punya 2X tambah 9 sama dengan 27. Coba cari Ya, X-nya. 18. Mhm. X-nya berapa tuh berarti? 18 serius? Bukan, 36. Ya kan, 36 dibagi 2. Wait, bukan. Ini, Dek. Berarti kan gini. Oh, minus. Oh, sorry, sorry. Aku Iya, kira dibagi. tambah 9. Oh, oke, 9. 9 ya. Oke, good job. Ya, Selesai. Jawabannya yang ini. B. B. Oke, Oke. ada pertanyaan nggak nih? Nggak ada. Belum ada. Belum, Oke, kalau belum. belum ada, kita lanjut lagi ya ke soal nomor berikutnya. Ya. Ini ada equation ya. Wih, lumayan nih equationnya jumlah semua gitu ya. 1, 2, 3 sampai N gitu. Pakai perperan lagi sama dengan 12N. Terus pertanyaannya adalah apa tuh? Substitute back into the equation. The value of 12N yaitu ya. Value dari 12N itu berapa? Oke, coba kita ini deh. Masih ingat ini nggak persamaan, apa sih namanya tuh? Aritmatika, barisan dan deret? Um, Ingat nggak Kurang barisan dan ingat. deret? Nah, oke, coba kakak ini ya. Coba kakak ingetin lagi. Ini kan sama-sama per 12 semua ya dia ya. Mhm. Mungkin kita bisa keluarin per 12-nya ya, biar lebih enak ya. Jadi kakak punya ini di dalam kurung tinggal 1 tambah 2 tambah 3 sampai N. Oke, sampai sini aman? Mhm. Oke. Nah, terus kakak kali silang ya. Mhm. Ini jadi kita punya 12N dikali 12, atau nanti dia jadi punya 144N. Sampai sini masih bisa ngikutin? Mhm. Nah, oke. Sekarang kita mau ngomongin barisan aritmatika dulu deh. Barisan dan deret aritmatika. Jadi nanti dia akan kenal yang namanya deret kayak gini deh. Barisan nih. Nah, ini sebagai suku pertama atau U1 ya. Ini U2, Mhm. ini U3. Jadi nanti dia kalau mau nyari UN, itu rumusnya A ditambah N-1 kali B. Terus kalau dia mau nyari SN, SN tuh jumlahan U1 tambah U2 tambah titik-titik tambah sampai UN ya.
Mhm. Itu akan ada 2 rumus, tergantung dari soalnya. Nah, atau mungkin bisa ini, tergantung dari yang diketahuinya sebenarnya. Terus B-nya apa, Kak? B itu beda ya. Beda itu intinya gini, adik dikurangin kakak. Maksudnya gimana, Kak? Misalkan U1 tuh anak pertama ya dia ya. Mhm. Nah, U2 anak kedua, berarti anak kedua kurangi anak pertama, tapi harus berurutan ini. Nah, kalau misalkan Kak Ika punya U5, berarti dikurangin U berapa dia? U4. 4. Kalau kakak punya U100, berarti dikurangin U? 99. Oke, good job. Nah, ini beda tadi namanya. Kalau ini adalah jumlahan Oke. N suku pertama. Kalau UN ini adalah suku ke N. Nah, contohnya apa sih, Kak? Contohnya gini, misalkan kakak punya 2, tambah 3, 5, tambah 3, 8, tambah 3, 11, tambah 3, 14, gitu. Jadi, konsisten tambahnya. Oke. Mhm. Contoh lain, misalkan kakak mau 7, bedanya 4 deh. Jadi gini, lanjutin coba dia. Terus berapa nih angkanya? 19. Oke, lanjut. Berapa? 23. Oke, good job. Nah, gini ya, ini masuknya barisan dan deret aritmatika. Sampai Mati. sini aman? Iya. Oke, berarti ini sebagai U1, ya kan? U2 sampai UN. Mhm. Oke, berarti kalau kayak gini di jumlah semua kan berarti sama aja dia nyari SN ya? SN berarti kan? Kita mungkin bisa pakai N per 2. A itu sebagai ini ya, si N-nya ya. Sorry, U1-nya. Berarti 1 ditambah N. Jadi 144N. Sampai sini bisa ngikutin atau bingung kira-kira? Ini aku agak bingung. Ini kan jadi dia jumlahin semua kan ini kan? Mhm. Jadi si SN ya. SN kan rumusnya ada Oh, 2 ya oke. dia ya. SN kan Ya, rumusnya ya, ada ya. 2. Bisa ini gitu kan? Ya. Cuman kalau di sini kan karena kita tahu UN berarti kita pakai aja rumus yang kedua Oke. gitu. Oke. Oke, aman? Aman. Terus karena ini sama-sama N bisa hilang, ya cancel aja biar lebih enak. Jadi dia tinggal punya setengah, 1 tambah N, 144. Kita kali Mhm. silang, jadi 2 Mhm. kali 144, Mhm. jadi ini 288. Berapa Mhm. N-nya, Kak? Gitu kan? N-nya Mhm. berarti 287. 7. Oke, sampai sini bingung nggak nih kira-kira? Enggak ngerti. Kalau barisan aritmatika aman? Sudah aman? Mhm. Mhm. Oke, kakak coba ini dulu. Kotakin dulu deh, biar gak ribet ininya. Wait. Nah, gini. Oke, kalau aman mungkin kita bisa ke ini ya. Tapi belum selesai dia. Mintanya 12N. Sorry. Kita belum Mhm. selesai. 12N Mhm. berarti berapa tuh? Dikali 12. Yuk Berapa coba. ya? Panjang nih, banyak ya. Ribuan lah pastilah. Iya. Berapa tuh kira-kira? 3.444. Oke, good job. Nah, jawabannya berarti yang Oke. Aman atau enggak nih kira-kira? Aman. Aman, oke. Kalau aman, kita bisa lanjut ke nomor berikutnya, nomor Ya. 9. Nah, ini masih tentang aritmatika ya, udah kakak jelaskan tadi di sini. Ininya. Sorry. Mhm. Apa namanya sifatnya tadi udah kakak jelasin sebelum ini.
Kita baca dulu lah soalnya ngapain sih. Jumlahan dari 25 suku pertama, gitu ya, barisan aritmatika, dengan 50 suku itu adalah 400 ya. Sementara jumlahan the next 25 term ya, berarti 25 suku selanjutnya itu adalah 2275. Terus then the first term of this sequence itu berapa? Oke, kita ini ya, coba apa namanya tuh, coba breakdown dulu per kalimat. Kalimat pertama kan the sum of the first 25 term ya of an arithmetic sequence ya. Berarti kan kita bisa tulis gini ya. Apa namanya tuh dia? Wait. U1 tambah U2 dan seterusnya sampai U25 ya. Ini akan sama dengan 400 ya. Oke, sampai sini aman. Oke, terus kalau bentar. The sum of the first 25 term of the sequence is 50. With 30 term is 50 term. Oh, oke. Berarti ini U26 selanjutnya, U27 dan seterusnya sampai U50 ini akan sama dengan 2275. Sampai sini aman? Berarti kita punya, kalau dijumlahin jadi berapa nih, Dek? Kan U1 sampai U50 ya? Iya, Oke, atau kita bisa tulis S berapa ini? 60. S50. Oke, S50 ya. S50 adalah 2675 gitu kan? Iya. Oke, terus ngapain Kak gitu? Kita ditanyain the first term of the sequence itu berapa gitu kan? Oke, mungkin kita bisa pakai ini deh. Ini S50 dapat segini. Dari sini kan kita bisa dapat S berapa nih? 25. Oke, kita punya dua persamaan. Ya. Coba kita eksekusi ke ini ya, sifatnya tadi ya. Yang Kakak bilang ke dia tadi. Kan SN itu kan ada dua sifat ya yang bisa dipakai. Karena kita nggak tahu suku terakhirnya, mungkin kita bisa pakai yang atas tuh deh. Yang 2A tambah N-1B ya. Kita pakai ini. Kakak tulisin lagi. Nah, oke. Berarti first-nya kamu dapat S25 sama dengan 400, itu artinya 25 per 2, 2A tambah 24B ya, sama dengan 400. Sampai sini aman? Nah, mungkin kita bisa coret-coret aja. 25 sama 400 itu berarti berapa tuh? 2, 3, 4, 16 ya? Benar nggak, Dek? 16 ya? Oke. Berarti kita punya gini, 2A tambah 24B sama dengan, atau mungkin gini aja. Itu karena itu dibagi 2, kan kita bisa langsung gini ya. Ya nggak? A tambah 24B sama dengan 16. Oke, lanjut lagi. Kita juga punya S50 sama dengan 2675. Oke, berarti 50 dibagi 2. 2A ditambah 49B adalah 2675. Sampai sini aman? Nah, mungkin ini kita bagi 2 jadi 25. 25 sama ini kayaknya bisa dibagi deh. Ini habis 1, ini 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 ya kalau nggak salah. Nah, jadi nanti apa namanya, dia bisa dapat persamaan kayak gini. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Oke, terus ngapain Kak? Sekarang coba eliminasi substitusi, dia cari A sama B-nya deh.
A Oke. doang sih sebenarnya. Butuhnya kan A. Katanya kan the first term of the sequence ya. The first term of the Ya, sequence tuh kayak A-nya tuh berapa gitu. U1 atau si A-nya tuh berapa. Oke, silakan dieliminasi. Kira-kira ketemunya berapa? Berapa lama liburnya dia di itu Qatar? 1 bulan enam nyampe? 6 minggu. Hah, lama banget, 6 minggu. Heeh. Itu sama libur semester nggak tuh? Iya, jadi masuk term holiday gitu. Maksudnya? Hmm, Ya, ya. oke. Jadi masuk yang siang. Gimana gimana tadi? Jadi ini kayak winter holiday gitu. Tapi udah kayak final term gitu belum di sekolah. Kayak apa sih tes akhir semester gitu? Oh, kalau kita nggak ada tes akhir semester gitu. Kita tesnya cuma satu di akhir tahun yang dari UK-nya itu, yang dari Oh gitu. Cambridge-nya itu. Berarti besok Nggak ini ada dong tes dong berarti. apa? Iya, jadi kita tesnya biasanya akhir tahun, jadi kayak bulan April, Mei gitu. Oh April Tapi Mei. beberapa tes ada sih Januari nanti, beberapa. Oke, mantep lah. Semangat ya. Em, Udah bentar, dapat? belum. Terus kamu liburan cuma di rumah aja dia atau main ke Indonesia? Em, enggak di sini doang, soalnya kita dapat tiket buat nonton, jadi kita stay di sini aja. Oh iya bener sih, mending nonton ya. Heeh. Kan nggak apa namanya, nggak selalu dapat kesempatan itu gitu kan, bisa Ya, nonton. mm-mm. Mantap lah, mantap. Bentar Kak, kayaknya aku salah Mhm. Nggak ngitung. apa-apa, yuk coba cek lagi. Oh, oh, aku lihat. Bentar. Bukan. Yang oke, kita cek bareng ya. Wait, 2A, oh sorry. A tambah 12B 16, 2A tambah 49B 17. Oke. Mungkin kakak mau cari B-nya dulu, mungkin yang lebih enak ya. Oh, Kalau cari A-nya dulu agak kesusahan nih kita nih. Kepanjangan soalnya ya kan. iya. 2A tambah 24B 32, 2A 49B 17 kita kurangin. Kalau Mhm. dikurang berarti nanti kita bisa dapat berapa nih, Dek? Minus 25 ya. Mhm. Sama berapa nih? 15. 15. 15 ya? Ya. Bentar. Kok satu 17 sih? Sorry, sorry, sorry.
Dia ini sorry Kakak 107 ini. Oh iya, pantesan Bukan, aku nggak dapat iya, nggak jawabannya. dapet kan? Nggak dapet per peran Heeh, ya jadinya ya? heeh. Heeh, ini Oke, 107 aku nih. coba lagi deh. Heeh, boleh. Oke. Kok 17 ya? Kok kecil banget? Pasan tadi ribuan gitu. Heeh. Ternyata kurang 0, sorry. Oh, aku dapat B, -20. Min 20. Ya. Oke. Min 20. Oh, ini malah pas ya, min 20 ya. Oke, ini min 25B ini sama dengan kok min 25 sih? Bener ya, min 25 ya. 49, 30, 107 kurangnya 32, 75 ya. Min 75, sorry. Mhm. Jadi B-nya 3 ya. Kalau B-nya 3, berarti A-nya adalah A ditambah 36 sama dengan 16. A-nya berapa dia? 20 A-nya atau min 20? -20. Oke, min 20 ya. Oke, gocap. Ya. Jawabannya berarti yang B. Oke, ada pertanyaan mungkin yang nomor ini? Nggak ada. Oke, kita lanjut nomor 10 ya. Wih, nomor 10 agak-agak nih. Dilihat aja udah bikin mual, ya nggak? Apa tuh kayak N per 2, tambah 1, N per 2, tambah 2 gitu ya. Nah, ini emang agak-agak, cuman biasanya soal agak-agak ini, gimana ya, bentar. Coba kakak cek dulu deh. Kalau kita nyoba, kayaknya kebanyakan sih nanti. Oke, kita skip dulu ya dia ya. Kayaknya masih belum ini. Oke. Belum apa namanya, belum bisa kita coba dulu. Karena butuh apa ya, dasar yang agak lumayan. Oke, kita lanjut dulu deh. Nomor mungkin ini dulu. Matriks kan belum belajar ya. Nah, nomor 13 dulu mungkin dia. Nomor 13 itu ada in a training center ya. Ada a number of Mhm. pairs of athlete tuh, si atlet ini dipilih for mixed double pairs ya di situ ya. Oke, terus 3/5 of the female itu si dipilih. Meanwhile, 7/9-nya dari male itu dipilih juga. Part of ini was not select. Oh, yang nggak dipilih ya, berarti ya. Mhm. Oke, mungkin kita bisa tulis ini dulu. Bikin tabel paling enak tuh kali ini bikin tabel, karena lebih kelihatan. Jadi kita tulis ini terpilih sama enggak. Terus ini mungkin ada female atau male dulu lah. Male baru female ya. Oke. Itu kan katanya female yang terpilih itu 3 ya. 3/5 ya itu Mhm. ya, Dek ya. Mhm. Berarti kan mungkin dari gini, 3 dari 5 si female-nya itu kepilih. Berarti mungkin kakak bisa tulis gini kali ya, biar lebih enak. Mungkin kakak tulis apa ya? Biar memudahkan dia. Ntar gini aja. Female-nya mungkin kakak bikin 5 ya. Berarti Mhm. female totalnya 5 wanita. Berarti kan ini 3 Mhm. wanita, ya nggak? Mhm. Oke, atau 3F ya kalau kita pakai bahasa Inggris ya. Ini 5 female, ini berarti 3 female, ini 2 female ya. Sorry, ini 3 female karena 3/5 ya. Berarti ini sisanya 2 female. Oke, aman sampai sini? Mhm. Nah, terus kalau yang male tadi kan total 9 ya tadi Dek ya. Ini 9 male berarti yang terpilih 7, berarti yang enggak adalah 2. Sampai sini aman?
Atau bingung? Ngerti-ngerti. Oke. Nah, jadi lebih enaknya gitu. Jadi patokannya ini ya, perperannya ini. Si 3/5 itu female yang terpilih, terus 7/9 itu male yang terpilih. Nah, jadi kita lebih enak apa ya, bikin kayak gini. Bikin apa ya namanya, perbandingannya kayak gini. Terus katanya itu apa, Dek? Part of the language not selected is equal to ya. Berarti yang nggak kepilih ya. Hmm, oke. Katanya ini buat mix double pair ya, Dek ya? Iya nggak? Kalau mix double pair berarti yang terpilih itu akan sama. Atau nanti dia bisa dapat 7M, ini akan sama dengan 3F. Mhm. Aman? Mhm. Nah, terus habis itu mungkin yang ini nggak terpilih, itu kan berarti berapa tuh, Dek? 2P ya kan? 2 2M, sorry. 2M ditambah 2F, ya 2F. nggak? Ya. Oke, 2M sama 2F. Kita bagi dengan apa nih kalau nggak kepilih? 9M tambah 5F. Iya, 9M tambah 5F. Padahal kan kita punya persamaan ini ya tadi ya? Iya. Mhm. Terus, kita apain nih enaknya nih? Mungkin kita bisa substitusi aja nih, Dek. Mhm. Tapi per peran ya, nggak apa-apa ya, kita coba ya. Mhm. Male-nya adalah 3/7F ya berarti ya? Mhm. 2 kali 3/7F ditambah 2F over 9 kali ini. Sampai sini aman? Mhm. Nah, ini kan berarti kakak punya ini ya, dia ya. Mhm. Ini 27/7. Karena nggak bisa dibagi ya udah. Oke. Terus mungkin kakak mau samain penyebutnya aja di per 7 semua ya. Mhm. Ini jadi 14 ya. Mhm. Yang bawah 5-nya jadi berapa, Dek? Berapa per 7? 5F ini 35. akan jadi, oke 35. Oke, kita jumlahin semua, jadi dia punya 20F per 7 ya. 20 Ya. per 7F sama berapa tuh? 6 62 per 7. 62, oh ya oke, 62 per 7F. Berarti F-nya bisa cancel ya dia? Ya. Dia sisa punya, 7-nya bisa cancel juga ya? Ya. Jadi dia punya 20/62. Yuk sederhanain jadi Ya. apa tuh? 5 per Mhm. 16. 5/16 ada di situ? Gak ada. Berarti jangan 5, jangan dibagi 4, berarti bagi berapa nih? Oh, sorry aku salah, bukan. 10/31. 10 Bukan per 15. 31. Oke. Iya. Nah, oke, aman sampai sini? Mhm. Jadi jawabannya ada ya, yang A ya berarti ya. Oke, ada pertanyaan atau aman kira-kira? Bingung nggak nih kira-kira? Enggak. Ngerti-ngerti. Oke, aman ya berarti. Kalau aman, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor apa nih? 14 ya. Nomor 14 itu misalkan kita punya suatu himpunan ya, given asset itu ABCDE mungkin, terus habis itu the sum of all cardinal numbers for its subset of. Oke, gimana nih kira-kira nih? Ngapain nih? Soal ini itu mintanya apa deh? Banyak himpunan Um, cardinal number of subset ya. Subset kan berarti mhm. himpunan bagian ya. Iya. Banyaknya himpunan bagian itu bisa kakak tulis gini konsepnya. Banyak himpunan bagian ini akan sama dengan 2 pangkat N ya. Mhm. N-nya apa, Kak? N-nya ini adalah banyak
ini ya, anggota ya. Banyak anggota. Jadi anggota dari himpunannya. Jadi banyak anggota dari si himpunan itunya gitu. Himpunan yang kita dapat di soal. Banyak anggota himpunan. Nah, banyak anggota himpunan di situ berapa dia? Kan hanya adalah A, B, C, D, E. Berarti banyaknya berapa, Dek? 5. 5 ya. Nah, berarti Iya. banyaknya subset berapa? 2/5. Oke, banyak subset adalah 2/5. Berapa tuh? 32. Subset. Oke, 2/5 sama dengan 32. Enak ya? Mhm. Ya enggak? Nah, tapi soal Mhm. kayak gini jarang. Maksudnya jarang Mhm. jarang keluar karena mudah. Tapi mudah Mhm. pun kalau kita nggak tahu konsepnya kan susah. Ya nggak? Mhm. Gitu. Oke. Wait, kakak kotakin dulu biar nanti nggak bingung kalau belajar lagi. Terus mana lagi? Oh, atasnya aman. Tadi udah kakak kotakin juga yang atas-atas. Oke, kita lanjut lagi mungkin sebentar. 13, 14, oh masih bisa satu soal lagi nih kita. Oke. Mungkin ini kakak coba cek dulu ya soal yang lain. Siapa tahu akan lebih bisa kita kerjakan lebih dulu. Karena kan ada beberapa soal yang memang butuh konsep yang lumayan ya. H is a linear function. H0. H0 sama dengan min 4. Oh ini, opsinya ini ya. Linear function. Oh ini lumayan panjang sih kalau gini ngeceknya. Oke, coba yang lain lagi. Mana statement yang benar? Oh, F3, Fn3, statement below is true. Oh, Fn3, F3 sama dengan 3 Fx. F3 sama dengan F min 3. Oke, coba kita lanjut dulu. Ini nggak bisa. Ini belum dulu, ini yang ini. Karena turunan. Tapi dia udah belajar turunan belum ya? Turunan Derivatif itu kemana sih? yang turunan dari X kuadrat adalah 2X. Itu udah pernah belajar belum? Kayaknya belum. Belum ya? Oke. Kalau belum, maybe mungkin kita bisa ke soal yang lain dulu. Sebentar, kakak coba carikan ya yang lebih bisa kita kerjakan dulu tuh yang mana gitu. Oke, mungkin soal ini yang bisa kita kerjain duluan dari sisa soal yang ada, karena yang lain kayaknya butuh cukup ini, konsep yang agak ini. Oke, nomor 19 ya, nomor 19. Kita baca dulu if A, B, C are non-negative integers ya, artinya bilangan bulat non-negatif ya. Non-negatif tuh kayak 0 atau positif gitu, oke? Terus dia itu memenuhi persamaan itu dia karena A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, the possible value of 2A plus 3B plus C are apa gitu kan? Nah, karena kayak gini gitu ya, mungkin lebih enak gini. Ini kan bentuknya sama ya dia, yang A, B, C-nya itu. Cuman yang satu di akar, satu enggak, ya enggak? Yang satu pakai akar, yang satu enggak. Nah, mungkin kita bisa sederhanain gini. Misalkan kakak namain ini X ya. X itu adalah A plus B plus C. Berarti kan dia punya persamaan ini akan jadi akar X sama dengan X, ya nggak?
Biar akarnya hilang diapain dia? Oh, Dikuadratin di kuadrat. ya. Tapi Ya, harus ini ya, harus adil ya, kanan sama kiri ya, nggak boleh salah satu ya, ya. ya. Oke, jadi dia akan punya X kuadrat sama dengan X. Kita pindahin ya. Oke, coba difaktorin dia. Kira-kira faktornya berapa nih? Maaf kok maksudnya. Difaktorin. Ini apa kali Oh, apa? X kali Mhm. X min 1, Oke, good job. Nah, berarti dia dapat X-nya berapa? 0 sama 1. Atau? Oke. Nah, kalau kayak gini enak nih kita. Berarti kita udah dapat ya nilai X-nya 0 atau 1. Untuk case X-nya sama dengan 0, berarti kita punya pada E plus B plus C ini 0 ya. Nah, kira-kira angka apa tuh kok dijumlahin tiga-tiganya sama dengan 0? Dia lebih dari Negatif. 0 ya? Dia lebih dari 0, Oh, nggak boleh negatif loh. Tadi syaratnya ini kan? 0. Berarti 0 semua kan? Iya, Nggak ada yang lain, kemungkinannya cuma satu itu doang. ya. Lanjut, X-nya sama dengan 1, berarti dia punya E plus B plus C itu 1. Berarti apa nih? Nggak boleh negatif ya? Berarti salah satu doang yang 1, yang lain 0, ya nggak? Mungkin A-nya 0, B-nya sama dengan C sama dengan 0, atau B-nya yang 1, A-nya sama C-nya 0, atau C-nya yang 1, A sama B-nya 0, ya nggak? 0. Ya, Oke, sampai sini aman? ya. Aman. Oke, sekarang kita cari nih. Kalau A-nya 1, B sama C-nya ini 0, kalau dia cari ini 2A tambah 3B tambah C hasilnya berapa, Dek? 0, Serius? 1. Kan ada 1, 2 kali Heeh. 1, 3 kali 0, tambah 0 berapa nih? Oh, 2. 2. Oke, kalau sebelah yang bawahnya berapa nilainya? 3. 3 ya, bawahnya lagi 1. 1. Oke, kalau ini berapa tuh? 0. 0 ya. Oke, berarti Ya, ada semua ya. 0 bisa, 1 bisa, 3 bisa, 2 juga bisa, ya nggak? iya, Nah, kalau kayak gini berarti opsinya yang tadi, yang atas tadi. Opsinya kan ya. jadi A, B, C, D, E yang mana tuh? Instruction-nya ini, Dek. Instruction-nya ini. Berarti yang E ya. Karena semuanya benar gitu. Jadi pernyataan Ya, semuanya benar. Jadi jawabannya yang E. Oke, aman sampai sini? ya. Oke. Nah, ini yang mungkin bisa kita bahas sore hari ini. Karena sisanya masih perlu ini ya. Masih perlu dasar yang agak cukup ini, lumayan. Jadi kakak keep dulu. Jadi dari tadi kakak pilih-pilihin supaya nggak yang terlalu deep dulu belajarnya yang mana. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak kira-kira dia? Enggak ada, enggak ada. Nggak ada ya? Oke, nanti coba kakak Iya, carikan soal yang agak-agak mirip sama yang kita bahas supaya dia bisa ini ya, bisa apa namanya buat latihan kan tadi karena mama ya, request ini ya PR jadi kakak kasih nanti agak-agak mirip lah nanti kakak carikan. Kalau kalau nggak nanti malam mungkin besok ya kakak kirim nggak apa-apa ya dia ya. ya. Oke, sip. Ada pertanyaan nggak nih kira-kira sebelum kakak akhiri pertemuan kita hari ini? Enggak ada. Nggak ya, lumayan nih kita belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 soal. Cuman yang tadi ya kakak harus milih-milih ya, karena kalau nggak dipilih-pilih nanti takutnya agak terlalu banyak informasi yang kamu dapat, takutnya nanti terus bingung gitu. Oke, aman ya? Kalau aman, berarti Kak Ika cukupkan pertemuannya. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya, berarti ya dia ya.
Oke, ya udah kalau gitu, thank you udah mau belajar bareng, dadah. Iya, makasih Kak, Iya, selamat malam. sama-sama, Selamat selamat sore. malam. Iya.